Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu telah taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar kami pun senantiasa taat pada sabda dan kehendak Putramu Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pagi hari baru ini Engkau boleh memberikan kami nafas hidup untuk memulai seluruh kegiatan di pekan yang baru ini. Berkati kami, ya Bapa, agar segala usaha dan perjuangan hidup kami dalam menjalani tugas tanggung jawab semuanya boleh terlaksana seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mendengarkan kutipan kitab suci. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, kuasa Yesus berasal dari dirinya sebagai Allah yang menjelma, bukan karena dirasuki iblis. Kita seharusnya merasa sangat bersyukur mendengar perkataan Yesus dalam Injil hari ini. Yesus dengan tegas menyatakan bahwa segala dosa dan hujat yang kita lakukan akan diampuni olehnya, tak peduli betapa berat dan banyaknya dosa kita, asalkan kita mau dengan jujur mengakui dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika
saya menerima sakramen tobat. Setelah sekian tahun saya absen mengakui dosa. Dan sudah pasti begitu banyak daftar dosa yang akan saya ucapkan. Dan ini membuat saya merasa malu. Namun saya bersyukur karena imam sebagai wakil Tuhan justru memberikan arahan, memberikan komentar-komentar, bukan untuk membuat saya semakin kehilangan kekuatan, kehilangan apa yang saya harapkan, tetapi justru lewat arahan, lewat nasihat dan penitensi, saya boleh memperoleh kekuatan, kelegaan setelah mengakui dosa dan kelemahan pribadi saya. Di situ juga saya boleh mengalami kebebasan karena boleh terlepas dari segala belenggu-belenggu yang bertahun-tahun menekan dalam diri saya. Saya sadar bahwa lewat pengakuan dosa secara rutin, saya justru dituntut untuk melihat apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya hadapi dalam menjalani perjuangan hidup sebagai seorang manusia yang terkadang sadar atau tidak sadar jatuh dalam dosa. Namun kerinduan, kesadaran menghantar saya untuk datang mengakui segala kelemahan, kedosaan saya di hadapan Tuhan lewat wakil Tuhan sendiri, yaitu imam. Saya sadar betapa kerendahan hati sangat diperlukan ketika mengakui dosa. Ada saat-saat di mana saya ingin mengaku dosa, namun berpikir apa yang nanti saya lakukan kepada wakil Tuhan ini dengan segala kedosaan-kedosaan pribadi yang membuat saya begitu malu dan berpikir bahwa dengan dosa-dosa itu membuat saya jauh dari Tuhan. Namun justru dengan kesadaran ini membuat saya mampu membuka hati di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa saya, karena Tuhanlah yang menjadi pembebas dan maha belas kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lewat pengakuan dosa kita diharapkan untuk memperoleh kekuatan, memperoleh rahmat, menolak berbagai tantangan, kesulitan, hambatan yang justru menjauhkan kita dari Allah. Karena itu, lewat pengakuan dosa, sakramen tobat, kita boleh memperoleh kebebasan, memperoleh kekuatan, dan mampu untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.